Ya, Shalom. Selamat Shalom. sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersatu bersama dalam ibadah kaum wanita hari ini. Dan untuk waktu dan tempat, Ibu Endang Dwi Ningtyas akan memimpin dalam worship leader, lalu kemudian dilanjutkan oleh Ibu Melina yang akan memberitakan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan sore hari ini kita boleh berkumpul kembali meskipun melalui Zoom. Ya, ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita pada sore malam hari ini, biarlah acara ini bisa selesai dari awal pertengahan karena cuaca yang tidak bagus ya. Untuk internet, biarlah Tuhan selalu memimpin. Sebelum kita datang kepada Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada untuk bersama-sama saudara-saudara kami seiman. Ini semua karena kasih Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Pujian penyembahan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita pujikan pujian. Tuhan itu baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatku setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu
Bapa, Bapakku yang maha, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku makin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, 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 glory hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidupku, kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Yesus. Haleluya, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kau sungguh nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku.
Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan malam hari ini, Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, apa yang menjadi persoalan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan lepaskan, Engkau akan memberikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Waktu saya kembalikan kepada Bu Melin. Ya. Shalom. Shalom. Selamat petang ibu-ibu yang saya kasihi. Sungguh petang hari ini kita patut bersyukur karena kita memiliki Bapa yang luar biasa. Di tengah cuaca hujan, kita masih bisa berkumpul walaupun via Zoom. Dan yang lebih kita syukurin lagi adalah adanya kehadiran firman Tuhan dalam wujud Alkitab. Sering saya katakan, sering saya saksikan bahwa Alkitab terlepas dari iman Kristen, sebetulnya kalau setiap orang mau membaca Alkitab, maka Alkitab itu adalah sebuah buku, sebuah kitab yang luar biasa. Karena Alkitab mampu menjawab tantangan zaman dari dulu sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu petang hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk tidak pernah bosan membaca Alkitab dan menghidupinya di dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang saya kasihi, kalau di dalam dunia kita, dunia manusia, kita mengenal ada banyak sekali tokoh-tokoh yang inspiratif, tokoh-tokoh yang memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun ternyata di dunia fauna, dunia perhewanan juga ada. Ada cukup banyak perilaku hewan yang bisa kita ambil sebagai hikmah dalam menjalani kehidupan. Dan indahnya, luar biasanya, Alkitab mencatat itu. Petang hari ini kita akan belajar dari seekor Raja Wali. Wah, mungkin ibu-ibu bilang, ya kok Raja Wali sih? Udah sering denger dong itu. Memang gitu ya. Banyak di antara kita yang sudah nggak asing dengan yang namanya Raja Wali. Kisah-kisahnya pun sudah banyak dan mungkin sering kita dengar. Namun entah kenapa saya masih tertarik dengan kelebihan yang dimiliki oleh seekor Raja Wali. Petang ini saya akan pilih satu kelebihannya. Mudah-mudahan apa yang saya pilih tidak membuat ibu-ibu bosan ya. Ibu-ibu yang saya kasihi, satu kelebihan Raja Wali adalah pandangannya yang sangat tajam. Raja Wali mampu membidik mangsanya dari jarak puluhan kilometer. Raja Wali selalu fokus kepada mangsa yang akan dibidiknya. Kemampuan berburunya juga didukung oleh kecepatan terbangnya
yang konon mencapai 300 km per jam. Jauh melebihi kecepatan mobil. Itulah sebabnya Raja Wali hampir selalu berhasil dalam hal berburu. Seraya menatap tajam mangsanya, Raja Wali menukik tajam dan menyambarnya. Fokus pandangannya tak pernah beralih dari si mangsa. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita fokus pada tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Ibu-ibu yang saya kasihi, selama hidup di dunia ini, kita selalu diperhadapkan dengan dua hal yang bertentangan. Ibarat satu mata uang selalu memiliki dua sisi yang berbeda. Ada baik, ada buruk. Ada untung, ada rugi. Ada senang, ada susah. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Dan sebagainya. Dan sebagai manusia, kita tentu ingin sisi yang positifnya, sisi baiknya. Kita ingin baik, kita ingin beruntung, kita ingin senang, kita ingin berhasil. Begitu besar keinginan kita itu sehingga kita sering melupakan nilai-nilai hakiki dari semua hal-hal yang positif tersebut. Besarnya keinginan kita untuk menjadi orang baik misalnya, seringkali menjebak kita untuk melakukan apa saja demi terlihat baik di depan sesama. Kita tak segan-segan berbohong demi menutupi keburukan kita. Bahkan mungkin kita tak segan-segan berbohong demi mendengar, demi mendapat sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang baik. Besarnya keinginan kita untuk mendapat keuntungan juga sering membuat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Demikian juga dengan besarnya keinginan kita akan kesenangan. Demi sebuah kesenangan kita rela mendukakan hati sesama, bahkan tak jarang mendukakan hati Tuhan. Lalu, bagaimana dengan keberhasilan? Demi sebuah keberhasilan, bukankah acap kali kita juga tega mencederai sesama? Pertanyaannya, apa yang membuat seseorang salah jalan ketika ia ingin mewujudkan nilai-nilai positif dari hidup ini? Ingin baik, ingin beruntung, ingin senang, ingin berhasil, itu tidak salah, bukan? Semua itu menjadi salah ketika cara yang kita tempuh untuk mendapatkannya salah. Mengapa bisa salah? Ibu-ibu yang saya kasihi, sebagai manusia, acap kali kita lupa bahwa keberhasilan hidup yang sejati tidak diukur dari kebaikan semata. Keberhasilan hidup yang sejati juga tidak dihitung dari seberapa besar hasil yang kita peroleh atau segala sesuatu yang dapat kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini. Sebaliknya, keberhasilan hidup yang sejati justru diukur dari berapa besar pemberian kita kepada dunia ini. Berapa besar pengaruh kita mewarnai dunia yang carut-marut ini. Sudahkah kita menjadi garam dan terang dunia ini? Itulah tolok ukur sejati keberhasilan kita. Itulah yang seharusnya menjadi fokus hidup kita. Melakukan kehendak Bapa, menjadi sama dengan gambarnya, menjadi garam dan terang dunia. Bukan kekayaan, kemapanan, bahkan kebaikan kita. Allah ingin agar kita tidak sampai salfok. Tahu ya salfok ya Bu ya? Anak muda sekarang
Kalau ada pemandangan apa yang bagus sedikit, mereka bilang, wah ini membuat saya salah fokus. Allah rindu agar kita memiliki fokus hidup yang benar, tidak sampai salfok. Agar kita menjadi pribadi yang benar dan bijak, yang mampu menjadi mitra kerjanya. Untuk itu, selain dari Raja Wali, petang ini mari kita belajar dari istri Lot. Kita buka Alkitab kita baca Kejadian 19. Kejadian 19 ayat yang ke-16 dan 26. Kejadian 19 ayat 16 dan 26. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kita tentu tidak asing dengan cerita ini ya. Karena di sekolah minggu cerita ini, cerita tentang istri Lot termasuk salah satu cerita yang cukup favorit. Paling enggak zaman saya sekolah minggu dulu. Namun tentu tidak ada salahnya kalau petang hari ini kita belajar kembali lewat cerita ini. Cerita ini berawal dari percekcokan antara gembala Abraham dan gembala Lot. Mungkin mereka berebut rumput dan air untuk ternak-ternak mereka. Abraham sebagai paman atau orang yang lebih tua dengan rendah hati dan bijaksana menawarkan solusi, menawarkan jalan keluar atas konflik yang terjadi antara gembalanya dan gembala Lot, keponakannya. Ia tidak ingin masalah atau konflik yang dialami oleh para gembala berkembang menjadi konflik keluarga antara dirinya dengan Lot. Oleh sebab itu, ia memberi prioritas bagi Lot untuk memilih. Kalau Lot memilih ke kanan, maka ia ke kiri. Bila Lot memilih ke kiri, maka ia ke kanan. Lot melayangkan matanya dan untuk memilih seluruh lembah Yordan sebagai tempat tinggalnya. Mengapa Lot memilih lembah Yordan? Karena lembah Yordan adalah lahan yang subur dengan air yang cukup, sehingga mampu menghasilkan pertanian dan ternak yang banyak. Salahkah Lot memilih lembah Yordan yang subur? Jawabnya tidak salah. Namun jawaban itu menjadi salah karena Lot memilih lembah Yordan hanya berdasarkan pertimbangan kasat mata dan keuntungan yang bakal ia peroleh dari lembah tersebut. Pertimbangan Lot hanya berdasarkan kenikmatan semata, hingga ia lupa mempertimbangkan lingkungan di sekitar lembah Yordan. Bahwa penduduk yang tinggal di kota Sodom yang terletak di lembah Yordan adalah orang-orang yang sangat jahat dan berdosa. Itu tidak masuk dalam pertimbangannya. Perhatian Lot, fokus Lot hanya pada kelimpahan yang bakal ia peroleh. Ia tidak menyangka kalau kota Sodom dan Gomora bakal ditunggang balikan Allah. Ia juga tidak pernah berpikir bahwa istrinya akan menjadi tiang garam. Ya, fokus dari sebuah pilihan yang salah akan membuat sebuah kehidupan berakhir tragis. Walau sebelum berpisah dengan Abraham, Lot dan istrinya telah melihat kehidupan Abraham yang taat dan beribadah kepada Allah yang benar. Namun, setelah mereka tinggal di dekat Sodom, semuanya berubah. Sangat mungkin kalau istri Lot pun berteman dengan orang-orang Sodom yang terkenal dengan kejahatannya.
Jadi ketika hukuman Allah diberitakan, ia sebenarnya dengan berat hati meninggalkan mereka. Ia tidak bisa begitu saja melupakan kenangan manis dengan teman-temannya di Sodom. Ibu-ibu yang saya kasihi, lewat kisah ini hendaklah kita juga ingat akan firman Tuhan yang berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Memilih teman bergaul, walau nampaknya sepele, namun bisa berakibat fatal jika kita tidak bijak menyikapinya. Istri Lot juga tidak rela kehilangan harta bendanya. Hatinya terlalu cinta dengan emas, perak, dan berlian yang mungkin tersimpan dalam sebuah peti yang terkunci rapat. Mungkin ia ingin membawa barang-barang itu, namun malaikat Tuhan keburu menuntunnya keluar. Malaikat Tuhan melihat bahwa nyawa mereka jauh lebih penting daripada segala harta benda itu. Adalah hal yang amat bodoh jika kita, manusia, lebih sayang harta daripada nyawa. Namun rupa-rupanya dunia yang telah dipenuhi dengan aroma materialistis ini telah menciptakan manusia yang juga materialistis. Jadi tidak heran jika manusia lebih menyayangi hartanya daripada nyawanya. Manusia lupa bahwa mencintai harta hanya akan menuai kebinasaan. Istri Lot kehilangan semua hal yang berharga bagi hidupnya sejak ia mencondongkan hatinya kepada kekayaan yang harus ditinggalkannya di Sodom daripada menyelamatkan nyawanya. Padahal telah bertahun-tahun ia hidup bersama Lot. Itu artinya telah bertahun-tahun ia menikmati kekayaan dan hidup yang nyaman. Sangat disayangkan jika ia terlena. Ia lebih asik menikmati gemerlap kemewahan hidupnya daripada mengenal Allah Lot, suaminya yang telah memberkati kehidupan mereka. Ibu-ibu yang saya kasihi, sejauh mana kita menghargai berkat Tuhan dalam hidup ini? Hendaklah kita menjaga hati agar jangan sampai berkat-Nya membuat kita jauh dari Dia, Sang Pemberi berkat. Mungkin saat ini hidup kita masih pas-pasan, tidak kaya dan tidak senyaman hidup istri Lot. Namun hendaklah kita ingat bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah harta yang paling berharga. Hidup ini tidak akan berarti jika kita harus kehilangan Dia. Sama seperti istri Lot, kita hanya akan menjadi tiang garam jika kita selalu menoleh pada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Arahkan pandangan selalu pada Tuhan. Tempatkan Dia sebagai fokus hidupmu. Seorang wanita sedang berjalan di suatu pegunungan. Ia menemukan sebuah batu permata yang berharga. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang pengembara yang sedang kelaparan. Wanita itu berhenti membuka bungkusan yang ia bawa untuk berbagi makanan dengannya. Ketika bungkusan itu dibuka, pengembara yang sedang lapar itu melihat sebuah batu permata yang sangat indah terselip di antara bungkusan yang dibawa oleh wanita itu. Ia tahu betul bahwa nilai batu permata itu pasti sangat mahal. Maka dengan hati-hati ia pun memintanya. Dan betapa herannya dia karena wanita itu ternyata memberikannya tanpa sedikit pun keraguan.
Sang pengembara pun pergi dengan gembira sambil membayangkan nasib baiknya. Ia tahu nilai batu permata itu cukup untuk menghidupinya seumur hidupnya. Namun kegelisahan melingkupi hatinya. Beberapa hari kemudian ia memutuskan untuk mengembalikan batu permata itu pada wanita tersebut. Dengan susah payah ia mencari tempat tinggal sang wanita pemberi batu permata itu. Tatkala bertemu, ia pun segera berkata, "Ibu, saya minta maaf. Saya tahu betapa berharganya batu permata ini, tetapi saya masih juga berani memintanya. Dan saya cukup terkejut karena dengan begitu mudah ibu memberikannya. Beberapa hari saya gelisah, saya terus memikirkan hal itu dan hari ini saya memutuskan untuk mengembalikannya dengan harapan ibu mau memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada batu permata ini. Berikan pada saya apa yang ada di hati ibu hingga ibu bisa memberikan batu itu pada saya." Dengan tersenyum lembut, wanita itu berkata bahwa hal yang terbesar dalam hidupnya adalah ketika ia bisa menolong sesama dan berhasil menyenangkan hati Tuhannya. Ibu-ibu yang saya kasihi, wanita seperti itulah yang Allah rindukan. Ketika Allah menciptakan kita, Allah ingin kita menjadi wanita-wanita yang berhati tulus, kuat, tegar, dan perkasa. Bak seekor Raja Wali memiliki pandangan yang tajam, menatap fokus kepada mangsanya. Demikian kita menatap fokus hidup kita, yakni Allah sang pemilik kehidupan. Untuk itu bukankah Allah telah memberikan putranya untuk menjadi teladan bagi kita? Yesus, jejak yang ditinggalkannya sungguh amat sempurna. Jejak yang selalu mendahulukan kehendak Bapaknya. Jejak yang menjadikan kita melekat kepada Allah dan menjadikan Bapa sebagai fokus utama hidup kita, bukan kekayaan, harta, atau lainnya, bahkan penderitaan sekalipun. Jangan sampai penderitaan juga membuat kita salfok, membuat kita kehilangan fokus terhadap Allah yang selalu menyertai kita. Ingatlah, ketika Lot salah menempatkan fokus pilihannya, ia harus kehilangan istrinya. Sang istri harus menjadi tiang garam. Bahkan kalau nanti ibu-ibu sempat membaca lanjutannya kisahnya, kedua anaknya pun hilang. Kedua anaknya pun kehilangan arah hidupnya yang benar. Ibu-ibu yang saya kasihi, petang ini, mari kita berjanji untuk menjaga fokus hidup kita. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk bersenang-senang dengan berkat-Nya semata. Mari kita jaga agar kita tidak sampai salah fokus. Mari kita berdoa. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Rendra menulis sebuah puisi yang berbunyi demikian. Bahwa sesungguhnya semua ini hanyalah titipan. Bahwa mobilku hanyalah titipannya. Bahwa rumahku hanyalah titipannya. Bahwa hartaku hanyalah titipannya. Bahwa putraku hanyalah titipannya. Tetapi
Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya itu? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kusebut itu musibah. Kusebut itu sebagai ujian. Kusebut itu sebagai petaka. Kusebut itu panggilan atas untuk ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita nikmat dunia diriku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku, tolak keputusannya yang tak padahal tiap dan kami berjalan emas di kalian agar kami mampu menjadi wanita-wanitamu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam namamu kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Ya. Kami serahkan Bu Gem. Ya, puji Tuhan. Firman yang luar biasa. Hari ini kita diajarkan bisa seperti Raja Wali yang fokus hidupnya. Kalau kita ya, fokus hidupnya hanya kepada Tuhan, hanya untuk Tuhan. Seringkali ya, memang kita banyak seperti istri Lot itu yang selalu menoleh ke belakang. Rasanya tidak rela melepaskan apa yang menjadi kebahagiaan kita di dalam dunia ini. Mungkin teman-teman, mungkin lingkungan kita, mungkin sekeliling kita, itu membuat kita merasa nyaman dengan kondisi kita sekarang sampai-sampai kita melupakan Tuhan dalam artian yang banyak. Bukan berarti saya tetap ke gereja, saya tetap beribadah, tapi hati kita apakah masih tetap fokus kepada Tuhan atau tidak. Tadi kalimat terakhir dari Ibu Melina, wanita berhati tulus, tegar, dewasa, dan fokus kepada Allah. Itu yang dicari oleh Tuhan, itu yang diinginkan Tuhan, supaya setiap kita bisa terbang seperti Raja Wali. Kalau kita bisa fokus kepada Tuhan, apapun masalah kita hari ini, Tuhan pasti beserta dengan kita. Kita tidak akan menjadi wanita yang panik, kita tidak akan menjadi wanita yang gupuh gitu ya, kan biasa wanita identik dengan kegupuhan, dengan itu semua karena kita kurang fokus sama Tuhan. Baik, hari ini fokuslah kepada Tuhan seperti yang sudah di-sharingkan oleh Ibu Melina. Terima kasih banyak untuk sharingan firman hari ini, luar biasa menguatkan kita semua. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita, seperti biasa untuk bangsa dan negara kita, yang semakin hari terus semakin dipulihkan oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan tinggalkan kita, jangan sampai Tuhan melepaskan kita. Dan hari ini kita mau sungguh-sungguh menyatukan hati kita
kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama kota Mojokerto. Di sini saya minta tolong Ibu Ina berdoa bagi bangsa dan negara kita. Lalu kemudian yang kedua untuk jemaat GBT Mojokerto, hari ini ada Bapak Hari Wijayanto yang sedang sakit. Ibu Retno selaku Ketua Kaum Wanita sudah mohon izin tadi karena hari ini tidak dapat mengikuti ibadah Zoom karena suaminya sedang sakit. Mari kita doakan Bapak Hari Wijayanto agar segera pulih. Lalu yang kedua untuk Ibu Titik Firdiati yang tadi juga saya dengar beritanya kembali dalam posisi sesak nafas dan lainnya. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan yang lawat, Tuhan yang sembuhkan. Lalu untuk seluruh kegiatan GBT lainnya, biar semuanya dalam tangan dan perlindungan Tuhan. Di sini saya minta tolong Ibu Diah Susanti berdoa bagi Bapak Hari, Ibu Titi, dan juga GBT Mojokerto. Lalu yang terakhir akan saya tutup di dalam doa untuk ibadah hari ini. Mari kita, ya. Ibu Suwan juga sakit. Ibu Suwantiningsi ya. Iya, sakit apa, Bu? Vertigo. Oh, vertigo. Ya, oke, akan didoakan oleh Ibu Dia Susanti juga ya, sekaligus. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat firman yang sudah Kau berikan buat kami sore hari ini ya Bapa. Kami Tuhan mau bertumbuh bersama dalam Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh semakin disempurnakan dan hidup menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami sudah boleh menjadi warga Indonesia ini ya Bapa. Kami berdoa buat negara kami ini ya Bapa, untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Biar Kau memulihkan ya Tuhan keadaan Indonesia saat ini ya Tuhan. Jika saat ini Tuhan pandemi sudah mulai berangsur dengan membaik ya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan-Mu terus ya Tuhan akan negara kami ini ya Bapa, supaya semakin hari semakin boleh dipulihkan ya Tuhan, dan pandemi ini boleh segera berakhir ya Bapa. Biar kami Tuhan juga kami tetap ya Tuhan sebagai bangsa Indonesia ini kami boleh tetap berdoa dan memohon ampun kepadamu atas perbuatan kami yang tidak berkenan ya Bapa, supaya kami boleh Tuhan berbalik dari dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi umat-Mu yang boleh bertobat dan menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk negara kami ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden ya Tuhan, biar Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya boleh memimpin negara ini dengan baik ya Bapa. Juga kami berdoa untuk para aparat sampai yang terbawah ya Bapa, biar mereka boleh hidup takut akan Engkau ya Tuhan, biar boleh memimpin negara ini ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, Indonesia boleh dipulihkan semakin hari semakin lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ya Tuhan segalanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang padamu ya Tuhan. Kami ucapkan syukur Kau sudah berikan kami waktu untuk kami boleh beribadah pada saat ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami terima Tuhan. Firman yang sangat menguatkan kami, memberkati kami Tuhan. Boleh Kau meteraikan di dalam pikiran hati kami. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami satukan hati kami terus berdoa Bapa, khususnya untuk jemaat GBT Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bawa Bapak Hari, juga Ibu Titi, Ibu Swan Tuhan. Mereka semua yang saat ini mengalami sakit ya Bapak. Kami tidak tahu apa yang mereka derita saat ini, tapi kami percaya sakit penyakit apapun yang mereka alami ya Tuhan, kami bawa kepadamu, kami satukan hati kami, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan, Engkau sendiri Tuhan yang jamah, Engkau sendiri yang mengambil segala sakit penyakit yang mereka alami.
sehingga mereka semua boleh mengalami kekuatan, mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Bapa, kami yakin dan percaya, semuanya kami mohon dengan penuh kerendahan hati kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri Bapa yang terus menyertai, Engkau sendiri yang terus campur tangan buat mereka semua. Bapa, kami serahkan yang pada saat ini, Bapak Hari yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau sendiri yang memberkati, menjamah. Terlebih Tuhan, kami serahkan para dokter, para tim medis yang sedang menangani, biar mereka semua Kau urapi dan kuasa-Mu. Kami serahkan keluarga yang merawat Bapa, kiranya Kau juga memberkati mereka, berikan kesabaran, Kau berikan kesehatan buat mereka. Sehingga Bapak Hari, juga Ibu Titik dan Ibu Swan boleh mengalami kekuatan, pemulihan yang luar biasa yang daripada Engkau. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu semuanya Bapak ke dalam tangan kasih-Mu, tanpa terkecuali Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati di dalam kehidupan mereka, Engkau memberkati di dalam kesehatan mereka, terlebih Tuhan, Engkau terus memberkati di dalam pelayanan mereka untuk lebih hari, lebih heran lagi untuk melayani Engkau. Kami juga serahkan hamba-Mu, Bapak Gembala, beserta keluarga ya Tuhan, Kau juga berikan kesehatan dan kekuatan. Kau memberkati dalam rumah tangga mereka. Engkau memberkati di dalam ekonomi mereka. Terlebih Tuhan, Kau memberkati dalam pelayanan mereka. Terima kasih, kami juga serahkan Tuhan, para jemaat semuanya Tuhan, tanpa terkecuali. Kami tidak tahu pada saat ini apa yang sedang mereka alami. Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Kau tolong mereka, Bapa. Kau berikan jalan dan Kau berikan yang terbaik untuk mereka. Juga Kau berkati di dalam ekonomi mereka, Tuhan, para jemaat. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Kau terus memberkati di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa, ucapan syukur kami, permohonan kami, hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap selalu fokus kepadamu. Ajarkan kami Tuhan agar menjadi wanita-wanita yang berhati dewasa, bukan secara usia, tapi secara hati dan rohani kami. Dewasakan kami, ajarkan kami, dan tolong beritahu kami apabila kami salah jalan Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu, kami mau hidup fokus kepadamu, kami mau selalu ditolong oleh Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami, hari ini Engkau melawat kami satu persatu, masalah, kejadian, apapun yang hari ini kami harus hadapi. Kami percaya Tuhan selalu punya maksud yang indah bagi kami. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan lewat hamba-Mu Ibu Melina. Kiranya Engkau yang pakai kehidupan Ibu Melina terus-menerus untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan lewat sharingan firman, lewat apapun yang dikerjakannya, agar seluruh keluarganya, seluruh lingkungannya, semuanya Engkau berkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang pakai kehidupan Ibu Melina, lebih heran lagi. Juga untuk Ibu Endang Wining Tias, yang hari ini telah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu, melayani lewat puji-pujian yang begitu indah. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang tahu setiap pergumulan dari Ibu Wiwi. Kami tahu Tuhan, suara yang begitu indah itu dari Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan terus pakai kehidupan Ibu Wiwi untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun dengan luar biasa sampai selama-lamanya. Berkati Ibu Wiwi dan keluarganya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka, setiap apa yang dikerjakan, diusahakan mereka. Kiranya Tuhan yang pimpin dan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak, juga untuk kami semua yang hadir pada ibadah Zoom malam hari ini.
Setiap pergumulan kami, setiap apa yang kami kerjakan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya hari ini Tuhan sudah melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ibadah kami pada sore malam hari ini. Engkau yang memberkati setiap ibu-ibu hari ini, bersama dengan keluarganya semua. Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin, Engkau yang bersama dengan ibu-ibu ini semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan.